Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan channel Limit Education. Pada video kali ini kita akan belajar tentang polinomial dan matrix. Di soal pertama kita disajikan fungsi di fx yang ditanya f3-nya. Jadi f3 ini yang ditanya. Jadi 3 ini kita substitusikan ke dalam persamaan fungsi, yaitu 3 pangkat 4, kemudian min 2 3 pangkat 3 tambah 3 dikali 3 pangkat 2 tambah 1, 3 pangkat 4 itu 81, min 2 dikali 3 pangkat 3 itu 27 kali 2 negatif 54, ditambah 9 kali 3 itu 27 tambah 1, 27 tambah 1 itu 28, kemudian 81 kurang 54 itu 27, kemudian kita jumlahkan diperoleh 55. Oke guys, kita lanjut ke soal nomor 2. Yang ditanya adalah sisa pembagian dari suku banyak fx dibagi oleh x tambah 2 ya. Jadi x tambah 2 ini kita buat sama dengan 0 dulu. Artinya kalau x tambah 2 sama dengan 0 berarti nilai x sama dengan negatif 2. Oke. Setelah kita dapat x-nya negatif 2, kita gunakan cara Horner. Kita taruh negatif 2-nya di pojok kiri atas. Kemudian koefisiennya kita masukkan semua yang ada variabel x-nya dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Kemudian 2-nya kita turunkan. Kemudian 2 kita kalikan negatif 2 ya. Nah, dapatnya negatif 4. Kemudian kita jumlahkan 1 tambah negatif 4 itu negatif 3. Kemudian negatif 3 kita kalikan lagi dengan negatif 2, diperoleh positif 6. Kemudian kita jumlahkan dapatnya 11, kita kalikan lagi negatif 2, dapatnya negatif 22, kita jumlahkan dapat negatif 18. Jadi sisanya adalah negatif 18. Jawabannya yang C. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Sama dengan soal nomor 2 tadi ya. Yang ditanya adalah sisa pembagian. Artinya kalau sisa pembagian dibagi oleh x tambah 1, kita buat sama dengan 0 dulu. Kemudian kita peroleh x-nya sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 ini kita gunakan cara yang pertama tadi, metode Horner ya. Kemudian kita masukkan koefisien-koefisien keseluruhan dari variabel, kalikan dengan negatif 1 itu dapatnya negatif 1, kita jumlahkan dapat negatif 3, kita jumlahkan kalikan lagi negatif 1 dapat positif 3. Kemudian kita jumlahkan dapatnya 6, kita kalikan negatif 1 lagi dapatnya negatif 6, kita jumlahkan lagi dapatnya negatif 10, kita kalikan lagi negatif 1 dapatnya positif 10, kita jumlahkan dapat 17. Yang ditanya itu hasil bagi guys, berarti yang variabel yang itu kita tambahkan variabel dengan menurunkan dari pangkat sebelumnya ke turun satu tangga, berarti x pangkat 3. Jadi x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 tambah 6x kurang 10. Jadi jawaban yang A guys. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4 guys. Di soal nomor 4 ini ditanya nilai polinomial dari 2x pangkat 3 kurang 3x pangkat 2 tambah 6x tambah 10 untuk x sama dengan 3. Artinya kalau ditanya nilai polinomial berarti kita cari f3-nya dengan cara substitusi bisa ya. Jadi kita substitusikan nilai x sama dengan 3 ini ke persamaan polinomialnya. Jadi yang ada variabel x-nya kita ganti dengan 3. Nah, kita ganti semua dengan 3, kemudian kita operasikan. Terus 2 kali 3 pangkat 3 27, 3 pangkat 2 itu 9, 6 kali 3 itu 18 tambah 10. Oke. 2 kali 27 itu 54, 3 kali 9 itu negatif 27, tambah 18 tambah 10 itu 28, 51 kurang 2, ditambah dulu ya, 54 tambah 28 itu yang penjumlahan dulu ya, 82.
Kemudian kita kurang 27. 82 kurang 27 itu dapatnya 55. Oke, jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 5 guys. Di soal nomor 5 ditanya P2 dan P negatif 3. Berarti kita cari satu-satu dulu ya. P2-nya berapa, negatif 3-nya berapa. Dengan cara substitusikan yang ada dalam kurung tersebut. Nah, setelah kita substitusikan semuanya, kita peroleh 24. 2 pangkat 2 itu 4 kali 2 ada 8. 5 kali 2 itu negatif 10 kurang 6. Dan kita jumlahkan 24 tambah 8 32, negatif 10 kurang 6 negatif 16, kita kurangkan dapatnya 16. Itu baru P2. Sekarang kita cari P negatif 3. P3 sorry. Ini negatif 3 ya. Nah, sama dengan cara tadi kita substitusikan negatif 3 ke persamaan. Setelah kita substitusikan, kita jabarkan, nah kita kalikan 81, 3 pangkat 2 itu 9, 9 kali 2 itu 18. Yang depan negatif 81 ya, 5 kali 5 negatif 3 itu negatif 5 dikali negatif ya 3. 35 kurang 87 itu dapatnya 54. Negatif 50 kemudian kita jumlahkan 16 ditambah negatif 54 sama aja deh, 16 dikurang 54 dapatnya negatif 38. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nomor 6. Di soal nomor 6 ini yang ditanya adalah faktor lainnya. Ya, jadi kita buat sama dengan 0 dulu, kita buat peroleh X sama dengan negatif 2. Setelah kita dapat X sama dengan negatif 2 ini, terus kita substitusikan ke persamaan. Kita buat sama dengan 0 ya, karena dia merupakan faktor. Kita substitusikan nilai X sama dengan negatif 2 ini ke persamaan untuk memperoleh nilai N. Untuk mencari nilai N terlebih dahulu ya. Kita buat sama dengan 0 karena merupakan faktor ya, makanya sama dengan 0. Kemudian kita jabarkan. Min 2 pangkat 4 itu 16. Min 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 15, negatif 15 itu negatif 60. Min 10 kali min 2, 20 tambah N sama dengan 0. Kita jabarkan 20. Ya, oke, dapatnya 16 kurang 40. Kita peroleh min 24 tambah N sama dengan 0. N sama dengan positif 24. Itu untuk X nya. Setelah itu kita faktorkan ya dengan cara metode Horner juga bisa. Kita masukkan dulu koefisien semuanya, kemudian kita kalikan dengan negatif 2. Kita jumlahkan, nah dapatnya, nah itu negatif 11 kali negatif 2, 22. Jumlahkan dapatnya positif 12. 12 kali negatif 2 itu dapatnya negatif 24. Sisanya 0, berarti dia faktor ya. Setelah itu kita hapus dulu yang ini. Setelah kita hapus, kita cari faktornya dengan mencoba satu-satu ya. Jadi X pangkat 3 sisanya X pangkat 2. X pangkat 3 kurang 2 X pangkat 2 tambah X tambah 12 kurang 2 itu harusnya 2 X pangkat 2
tambah X tambah 12 ya. Oke. Kemudian kita masukkan koefisiennya 1, negatif 2, 1, 12. Jadi sisanya harus sama dengan 0 nanti ya. Nah, untuk cari sama dengan 0 kita coba satu-satu ini. Coba positif negatif 4 masukkan, sisanya bukan 0, jadi kita ganti yang lain lagi. Sisanya bukan 0 ya, kita ganti yang lain lagi. Coba yang X sama dengan negatif 4. Coba X sama dengan positif 4. Dapatnya 1 kali 4 tambah negatif 2 kita jumlahkan, hasilnya 0 ya. 0 ya, jadi jawabannya yang A. Jawaban yang A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini yang ditanya adalah fx dikali gx. Berarti kita kalikan fungsi x dengan fungsi gx. Dengan cara ini pakai metode bersusun ya. Kalau yang ini biar lebih mudah kita pakai metode bersusun. Kita susun fungsi fx dan fungsi gx, kemudian kita kalikan 3 kali negatif 6 itu negatif 18. Oke, 3 dikali x itu 3x, 3 dikali min 2x pangkat 2 itu min 3x pangkat 2, min 6x pangkat 2 sorry, tambah 3x ya. 3 dikali min 5x pangkat 3 itu dapatnya min 15x pangkat 3. Kemudian gantian lagi yang min 2x nya kita kalikan ke atas, min 2x. Dapatnya min 2 kali negatif 6 positif 12x. Min 2 dikali x, min 2x pangkat 2. Min 2x dikali 2x pangkat 2 positif 4x pangkat 3. Kemudian min 2x kali min 5x pangkat 2 10x pangkat 4, 10x pangkat 4. Kemudian kita jumlahkan yang sejenis. 18 ini tidak ada kawannya, jadi kita langsung turunkan aja. Negatif 18. 3x kita jumlahkan dengan 12x jadi 15x. 15x min 6x pangkat 2 kita jumlahkan dengan negatif 2x pangkat 2 itu negatif 8x pangkat 2. Kemudian x pangkat 3 kita jumlahkan negatif 15x pangkat 3 kita jumlahkan dengan 4x pangkat 3 itu negatif 11x pangkat 3. Kemudian 10x tidak ada kawan, kita turunkan. Jadi jawabannya yang mana? A, B atau C ini? A ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini yang ditanya fungsi fx dikurang fungsi gx. Ya, lagi-lagi kita gunakan metode bersusun ya, biar lebih mudah. Min 5x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 ditambah x kurang 6. Kurang 6. Kemudian gx-nya min 7x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 kurang 2x tambah 1. Kemudian kita jumlahkan. Kurangkan ya, karena operasinya kurang. Kita kurangkan ya. Kita batasi supaya mudah.
Dari yang depan dulu berarti min ketemu min jadi positif 7x pangkat 3 ditambah negatif 5x berarti sisa positif 2x pangkat 3. Negatif 2x dikurang. Nah ini berubah jadi negatif ya, jadi 5x pangkat 2. Negatif ketemu negatif jadi positif, jadi 3x pangkat 1. Negatif 6 dikurang 1 jadi negatif 7. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang D ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 ini diketahui suku banyak. Yang ditanya adalah berapa suku banyak ya. Cari pangkat tertingginya ya guys. Jadi yang C. Nomor 10. Nah, ini pertanyaan dari nomor 9 ya. Berarti kalau pertanyaan dari nomor 9, konstantanya ya 15. Suku banyak nilai konstanta, berarti yang tidak ada variabel x-nya, itu 15. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Di soal nomor 11 ini yang ditanya adalah fx ditambah gx. Ya, kita pakai metode bersusun lagi guys. Kita jumlahkan variabel-variabel yang sejenis dari fx dan gx. Kita susun ke bawahnya gx saja, fx aja ya, gx-nya. Itu x-nya kita pindahkan, 10 kita pindahkan. Kita jumlahkan yang sejenis ya, sejenis. Artinya pangkatnya sama. Oke, sudah. Negatif 6 ditambah positif 10 berarti. Dari mana? Dari depan. Oh, 2. Ya, 4x pangkat 2 ditambah ya. Udah ada kawannya turun langsung. 5 ditambah 5x tambah negatif 7x berarti negatif 2x. Itu ada soal salah guys ya. Harusnya pangkat 4. Kalau tadi tidak ada jawabannya kalau begitu. Ini harusnya pangkat 4. Oke, kita rubah lagi. Ada kesalahan soal guys. Harusnya pangkat 4 yang fx-nya itu supaya ada jawabannya. Kalau kayak tadi tidak ada jawabannya guys. Oke, kita jumlahkan kita lagi. Min 6 tambah 10 positif 4, min 5 ditambah min 7x, min 2x, min 3x pangkat 2 ditambah 2x, min x pangkat 2 tambah 2x pangkat 4. Jadi jawabannya yang A. Oke guys, kita lanjut ke soal nomor 12. Di soal nomor 12 ini yang ditanya nilai dari A. Sini ada persamaan polinomial ya. Berarti dia sama antara rows kiri dan rows kanan. Jadi ya rows kanan kita jabarkan dulu. Kita kalikan. Ya, min 1 kali x. Min 1 dikali negatif 2. Berarti tambah 2 kan. Kemudian kita tambah 3a. Selanjutnya kita jumlahkan. 3a turun, 2-nya turun. Min 2x tambah min x berarti min 3x. X pangkat 2 tidak ada kawannya, langsung turun ke bawah. X pangkat 2. Setelah itu kita jabarkan lagi x pangkat 2 kita coret, min 3x ini yang sejenis ya. Jadi 3x di rows kiri kita coret. Jadi sisa 14 sama dengan 2 tambah 3a. Berarti 2 tambah 3a ini bisa kita bilang sama dengan 14. Berarti 3a sama dengan 14 dikurang 2. Berarti 3a sama dengan 12. Oke, kita kurangkan. Berarti A sama dengan 12 dibagi 3. Berarti A sama dengan 4. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Untuk menentukan hasil bagi pada suku banyak polinomial dapat dilakukan dengan metode. Ya, metodenya bisa bersusun dan Horner ya. Ada dua ya, metode bersusun dan Horner yang D. Lanjut ke soal nomor 14. Di soal nomor 14 yang ditanya
Diketahui suku banyak fx habis dibagi oleh x kurang 5. Salah satu faktor linear lainnya. Ya, berarti kita buat kurang 5 ini sama dengan 0, berarti x sama dengan 5. Kemudian kita cari nilai P dulu. Nah, kita cari nilai P dengan mensubstitusikan x sama dengan 5 ini. Nah, setelah itu kita jabarkan, dibuat sama dengan 0 ya guys, karena dia merupakan faktor linear atau hasil sisa habis dibagi. Berarti kalau habis dibagi itu sisanya sama dengan 0 ya. Makanya dibuat sama dengan 0 di situ. Nomor 14 ini berarti 2 nya kita turunkan, berarti 2 kali 5 itu 10, jumlahkan dapatnya negatif 13. Kemudian negatif 13 dikali 5 dapatnya negatif 65. Oke guys, ada kesalahan teknis ini guys. Nomor 14 ini kita ulang lagi coba ya. Kita masukkan koefisiennya semua, berarti karena kita butuh nilai P dulu guys sebelum dia kita faktorkan lagi. Nah, kita kalikan dengan 5 ya semuanya, dapat 5P tambah 50. Kemudian kita jumlahkan negatif 28 tambah 50, sisanya 5P tambah 22. Kita kalikan lagi dengan 5, berarti 25P 22 kali 5 110. Jadi kita peroleh 5P tambah 125. Nah, setelah dapat itu kita buat sama dengan 0 dulu guys, karena dia merupakan faktor. Berarti dia sama dengan 5P sama dengan negatif 125. Kita bagi 25 kedua ruas, dapat P lah sama dengan negatif 5. Nah, setelah kita dapat P nya negatif 5, kita substitusikan ke ya bagian itu, berarti 5 min 5 tambah 10 itu positif 5. Ini 5 kali min 5 min 25 tambah 22 itu negatif 3. Berarti koefisien yang mau kita faktorkan lagi itu 2 5 min 3, 2x pangkat 2 tambah 5x min 3, kita buat sama dengan 0. Jadi kita faktorkan dengan 2x kali x dx ya, dari bilangan yang dikali hasilnya negatif 3, dijumlahkan nanti hasilnya 5 setelah dikali dengan 2 ya, yang bagian depan itu. Dan bilangan itu adalah 2 kalikan berapa? Dikalikan 2 dikali 3 ya. 2 dikali 3 dikurang 1 ya. Berarti min 2. Ya. Berarti yang untuk mengisinya itu min 1 dan 3 ya. Tambah 3 sini min 1. Berarti 2x kurang 1 sama dengan 0, atau x tambah 3 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 3. X sama dengan 1/2. Yang ditanya soal ternyata faktornya aja guys ya, bukan. Nah ini berarti 2x kurang 1 yang menu ya, yang C. Nah, lanjut ke soal nomor 15. Suku banyak f x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 tambah x kurang 6 dibagi oleh x kuadrat kurang x kurang 2. X kuadrat kurang x kurang 2 ini kita faktorkan lagi. Kita faktorkan x kurang 2 dikali x tambah 1 sama dengan 0 ya. X kurang 2 sama dengan 0 atau x tambah 1 sama dengan negatif 1.
X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 1. Setelah dapat X-nya, kemudian kita misalkan sisanya itu polinomialnya itu 4x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 tambah kurang 5x pangkat 2 tambah x kurang 6. Jadi kita cari dulu P2 ya. Kita substitusikan 2-nya ke persamaan polinomialnya. Jadi kita ganti semua variabel x dengan angka 2. 2 pangkat 2 itu 16. 2 pangkat 3 8. 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian kita jumlahkan 16, 3 kali 8 24, 3 kali 4 12, 5 kali 4 20, sorry, 2 kurang 6 itu negatif 4. Lanjut dikurangkan 16 kurang 24 itu negatif 16 nya taruh depan dulu, negatif 8 20 kurang 4 negatif 8 kurang 20 kurang 4 berarti negatif 32. Itu P2. Kemudian kita cari lagi P negatif 1. Dengan cara yang sama, disubstitusikan ke persamaan polinomial. Di min 1 pangkat 4 kurang 3 kali min 1 pangkat 3 dikurang 5 dikali min 1 pangkat 2 tambah negatif 1 kurang 6. Min 1 pangkat 4 itu 1. Min 3 kali min 1 pangkat 3 itu min 1 ya. Min 5, min 1 pangkat 2 itu positif 1. Ini min 5 1 pangkat 2 negatif kali negatif min 1 kurang 6, berarti kita peroleh 1 tambah 3 kurang 5 kurang 1. 1 tambah 3 itu 4, min 5 kurang 1, min 5 kurang 7 itu min 12. 4 kurang 12 itu negatif 8. Kita dapat P2 dan dapat P negatif 1. Kemudian kita misalkan ya. Ini kita misalkan sisanya itu sisa pembagian dari faktor tersebut adalah X tambah B. Berarti kalau S2 itu negatif 32 tadi hasilnya ya. Berarti kalau kita buat persamaan 2X tambah B sama dengan negatif 32. Terus sisa yang kedua itu negatif 8. Berarti S negatif 1 itu negatif 8. Berarti min X tambah B. Min X tambah B tambah B sama dengan negatif 8. Nah, dari persamaan 1, 2 ini kita eliminasi ya, untuk memperoleh nilai A dan nilai B. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi untuk memperoleh nilai A dan nilai B. Jadi 2X tambah B sama dengan negatif 22, min X tambah B sama dengan negatif 8. Kemudian kita kurangkan B-nya habis, sisa X jadi 3X. Min 32 tambah 8 berarti min 24. Berarti X sama dengan
bagi 3 semua, berarti X nya dapatnya min 8, X nya. Setelah dapat nilai X, kita cari nilai B dengan cara substitusi nilai X ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Kita coba ke persamaan 1 ya. Jadi 2X tambah B ke persamaan 2 ya. Berarti min X tambah B sama dengan negatif 8, berarti min X min ketemu min jadi positif 8 tambah B, berarti B nya sama dengan min 8 dikurang 8, sehingga kita peroleh B nya sama dengan negatif 16 guys. Kemudian kita sudah dapat kemudian kita cari sisanya dengan rumus AX plus B. Hanya kita ganti dengan negatif 8. Jadi A itu negatif 8, sehingga negatif 8X tambah B, B nya itu negatif 16, berarti positif ketemu negatif menjadi negatif 16. Jadi hasilnya min 8X dikurang 16. Jadi jawabannya yang D guys. Oke guys, kita lanjut ke soal nomor 15. Soal nomor 16 yang ditanya sisa pembagian dibagi jadi ditanya sisa pembagian guys. Jadi kita rubah dulu pembaginya menjadi X sama dengan 1/2. Kemudian kita masukkan koefisien variabel X dan pembaginya yaitu setengah, kemudian kita kalikan dengan pembaginya sedemikian sehingga kita peroleh 2 dikali setengah itu 1, kemudian jumlahkan dengan 5 negatif 4, seterusnya sampai negatif 1 ditambah negatif 1 dengan 0. Jadi sisa pembaginya itu 0 guys. Jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 17 guys. Yang ditanya adalah F negatif 6. Jadi negatif 6 kita substitusi guys ke persamaan fungsinya. Jadi yang ada variabel X ini kita ganti dengan negatif 6. Negatif 6 pangkat 4 kita kalikan jadi 36 kali 36 ya. Karena 6 pangkat 2 6 kali 6 negatif 6 kali negatif 6 itu kan 36. Jadi kita kalikan 36 kali 36 dapatnya 216 tambah 108 1296. 1296 ini, terus negatif 6 pangkat 3 ini berarti 36 kali negatif 6. 6 kali 6 216 ya. Kemudian kita kalikan 4 kali negatif 6, negatif 24 dikurang 2. Kemudian kita kalikan lagi 2 dikali 1296 itu 2592. Kita lanjut negatif 4 kali negatif 216 berarti negatif utama negatif jadi kalian ya, penjumlahan ya. Nanti 864 dikurang 24 kurang 2 berarti negatif 26. 864 nya kita kurangkan dengan 26 dapat 898. Kemudian kita jumlahkan dengan 2592, kita peroleh hasilnya 34
30. Jadi jawabannya yang A. Oke guys, kita lanjut ke soal nomor 19. 18 maksudnya guys ya. Jadi kita buat dulu pembaginya itu sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 5. Kemudian kita masukkan koefisiennya secara berurut dari pangkat tertinggi ke rendah. Kemudian diturunkan 4 nya, kalikan dengan 5 dapat 20, kita jumlahkan dapatnya 10, kita kalikan lagi 20, jumlahkan dapat 64. Kemudian kita kalikan dengan 5, kita jumlahkan dapat 320, kita jumlahkan dapatnya 305. Yang ini hasil baginya guys ya, yang saya bulatin. Kemudian kita urutkan pangkatnya, turun 1 pangkat ya, berarti di situ X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0, berarti 4X pangkat 2 tambah 10X tambah 64. Oke, jawabannya jadi yang A guys. Oke guys, kita lanjut ke soal nomor 19. Di soal nomor 19 ini sama, kita buat sama dengan 0 dulu, pembagiannya jadi X nya sama dengan 3. Kemudian kita masukkan koefisiennya satu-satu sama dengan soal sebelumnya, kemudian kita jumlahkan. Nomor 20 yang ditanya adalah koefisien dari fungsi X pangkat 2. X pangkat 2 itu koefisiennya 2, jadi jawabannya yang B guys. Nomor 21. Di nomor 21 ini elemen baris kedua, kolom kedua, berarti baris kedua, kolom kedua, berarti 10 guys. Nah, jadi jawaban yang E. Nomor 22. Nomor 22 yang ditanya P transpose ditambah Q. Berarti P nya kita rubah ke transpose dulu guys, dengan cara merubah baris menjadi kolom. Baris pertama itu 54 berubah jadi kolom ya. P transposnya itu 54 2 min 1. Kemudian kita jumlahkan dengan Q guys. Q nya itu 1 3 3 2. Nah, yang posisi elemennya sama kita jumlahkan. 5 kita tambah 1 6, 2 ditambah 3 itu 5, 4 ditambah 3 7, min 1 ditambah 2 itu positif 1. Jadi jawabannya 6571 yang E. Kita lanjut ke soal nomor 23. Di soal nomor 23 ini yang ditanya K dikurang LT sama dengan M. Maka M nya adalah ya kita K nya L transposnya kita rubah dulu ya ke L transpose, kemudian kita kurangkan. Nah, jadi L itu kan 1 2 5 3, kita rubah menjadi 1 2 5 3 bentuk kolom ya. Kemudian kita jumlahkan guys, seperti itu. Kita dapat jawaban yang A. Lanjut ke soal nomor 24. Di soal nomor 24 ini kita ditanya K ditambah L dikurang M transpose. Jadi K nya kita jumlahkan dengan L terlebih dahulu ya, matriks K dan matriks M nya kita cari M transposnya dengan merubah baris menjadi kolom. Kan baris pertama itu 24, jadi kolom pertama dia 24 0 2 3. Kemudian kita jumlahkan dulu K dengan L nya, setiap elemen yang ada di K dan di L. Kemudian hasilnya kita kurangkan dengan matriks transpose tadi ya. Setelah kita kurangkan kita dapat 91 negatif 6 4. Jadi jawabannya itu yang C. Kita lanjut ke soal nomor 25. Di soal nomor 25 ini yang ditanya A tambah B sama dengan C, maka nilai P dan Q. Jadi kita buat
persamaannya P tambah Q sama dengan 4 yang kita bulatin itu. Terus persamaan kedua itu Q tambah Q sama dengan 2. Q tambah Q sama dengan 2. Berarti bisa kita rubah menjadi 2Q sama dengan 2, berarti Q sama dengan 1. Kemudian di substitusi ke persamaan yang di atas tadi ya. Berarti P tambah Q sama dengan 4, Q yang kita ganti dengan 1, berarti P sama dengan 4 kurang 1, P sama dengan 3. Berarti jawabannya D, 3 dan 1 ya. Kita lanjut ke soal nomor 26 guys. Soal nomor 26 ini yang ditanya yang dapat dikalikan dengan matriks. Itu kan matriksnya bentuknya barisnya 3, kolomnya 2, berarti 3 kali 2 ya. Jadi kita cari yang belakangnya 3 guys. Yang belakangnya 3 ya. Itu kan 3 kali 2 tuh. Jadi kita cari matriks yang, nah itu kan yang B itu kan 1 kali 3. Nah itu 3-nya kan sama 3 ketemu dia guys. Atau ketemu kan sama-sama di tengah posisinya dia. Nah itu yang bisa dapat dikalikan. Kalau kita rubah ke domino, nah berarti kan yang pertama 1 kali 1,3 ya. Terus yang domino kedua itu 3 sama 2. Nah kalau ditindas itu saling ketemu. Nah itu namanya yang dapat dikalikan guys. Seperti itu kalau kita umpamakan ke domino. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 27. Yang ditanya A tambah 3B. Matriks A itu kita tulis, B-nya itu kan ditanya tambah 3B. Berarti kita kali 3 dulu matriks B-nya. Nah, kita kali 3. Semua kita kali 3 setiap elemennya. Kemudian kita jumlahkan setiap elemen yang bersesuaian ya. Nah, itu kita jumlahkan. Dapat 5, kita jumlahkan, dapat negatif 1, kita jumlahkan, dapat 11, kita jumlahkan lagi, dapatnya 13. Jadi 5 negatif 1, 11. Ada yang salah ini guys? Ada yang salah enggak? Coba dikoreksi guys, ada yang salah enggak nih? Nah itu ada yang salah guys. Nah itu harusnya 11. Terakhir itu 11 ya. Nah itu 21 harusnya guys. Nah ketinggalan, jadi situ harus berubah 24 ya. Di 24 negatif 1, 11, 11 yang D jawabannya guys. Kita lanjut soal nomor 28. Di soal nomor 28 ini yang ditanya 6A tambah 3 kali negatif 2B. Oke. Nah, berarti 6A-nya kita kalikan dengan 6 semua itu elemen yang ada di matriks A. Setelah itu 3 kurang 2B berarti negatif 6B. Jadi semua elemen yang ada di B kita kalikan dengan negatif 6. Oke, semua yang ada di elemen B kita kalikan dengan negatif 6. Setelah kita kalikan, kemudian kita tinggal operasikan. Nah, 6A dikurang min 6B kan. Nah 6A tambah 3 kali min 2B sama aja dengan min 6B ya. Nah itu dapatnya 6, kita jumlahkan dapatnya 18, kita jumlahkan lagi dapatnya 12. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 29 guys. Elemen dari kolom ketiga matriks S. Nah kolom ketiga tinggal kita lihat. Nah itu kolom ketiga, berarti 0, min 5, 7. Kita lanjut ke soal nomor 30. Di soal nomor 30 ditanya matriks itu dikalikan dengan matriks perkalian matriks ya. Nah kalau perkalian matriks kita kalikan baris dengan kolomnya guys. Kemudian kita hubungkan dengan operasi penjumlahan seperti yang saya tandai itu. Nah itu kita kalikan, kita jumlahkan, nah hasil kalinya. Begitupun seterusnya sampai semua selesai kita kalikan dan jumlahkan. Jadi setiap baris dikalikan dengan setiap kolom.
kali 1 itu 4, min 1, min 3, 4 kali negatif 4, 0. Kita jumlahkan jadi 1, 9, negatif 4, negatif 6. Jadi hasilnya yang mana nih? Hasilnya yang mana guys? Ada yang salah tuh. Negatif 3. A. Kita lanjut ke soal nomor 31. Determinan matriks A. Berarti determinan kita kalikan secara diagonal ya. Nah, 5 kali 3 dikurang. Nah, itu harusnya kurang guys, salah. Nah, kita kurang ya. 15. Nah, itu ada kesalahan, harusnya kurang ya, bukan tambah. Kurang 1 kali 9 berarti 5 kali 3 15, kurang 9, dapatnya 6. Jadi jawaban yang E. Kita lanjut ke soal nomor 32, yaitu AB dikurang C. Jadi kalikan dulu matrik A dengan matrik B nya dengan cara kita kalikan baris dan kolomnya. 3 kali 3 9, min 2 kali min 1 itu 2, 4 kali 4 itu 16, min 1 kali min 2 itu positif 2, 4 kali 3 itu 12, min 1 kali min 1 positif 1. Kemudian kita jumlahkan 12 tambah 14 itu 16, 16 tambah 2 18, 9 tambah 2 itu 11, kemudian 12. Setelah itu kita kurangkan dengan C. Nah, kita kurangkan, kita dapat 21 9 191 ya. Kita kalikan 2 kali 1 itu 2, 9 kali 1 itu 9, 2 kurang 9 itu negatif 7. Jadi jawaban yang A. Kita lanjut ke soal nomor 33 yang ditanya determinan matrik PQ. Berarti kita kalikan dulu matrik P dengan matrik Q nya. Nah, dengan cara kalikan baris dan kolomnya. Nah, kita kalikan baris dan kolom, kita hubungkan dengan operasi penjumlahan. Setelah itu kita jumlahkan, dapat 45, 29, 20, 18. Oke, kita kalikan 45 kali 13, kemudian 20 kali 29. Kemudian kita hasilnya kita kurangkan. Berapa itu? 45 kali 18 dapatnya 5 85. 20 kali 29 dapatnya 580. 585 dikurang 580, 5. Jadi jawaban yang A. Kita lanjut ke soal nomor 34 guys. Yang di sini yang ditanya nilai X dan Y ya. Jadi kita kalikan dulu dengan matriks X Y ya. Kemudian kita eliminasi guys, yang sama itu X. Jadi habis sisa Y nya. Sisa 4Y dikurang 28, berarti Y nya sama dengan negatif 7. Kemudian setelah dapat Y kita substitusi ke persamaan 2 boleh 1 boleh. Kali ini ke persamaan 2 nya ya, berarti X kali 2 kali negatif 7 sama dengan 18. Kemudian kita jumlahkan 18 kurang 14 tuh dapatnya 4. Berarti ada yang salah kayaknya guys. Ada yang salah enggak? Ada yang keliru. Dimana nih kelirunya? Ayo mikir-mikir di mana kelirunya. Kita koreksi lagi kelirunya di mana, karena jawabannya belum ada ketemu nih. Nah, di situ ternyata kelirunya guys. Harusnya positif 7 ya. Nah, harusnya kita kembali. Oke, kita ulang biar enak. Kita jabarkan X kurang 6Y sama dengan negatif 10.
X dikurang 2Y sama dengan 18. Kita kurangkan, jadi negatif 6 ditambah 2 nya negatif 4Y, negatif 10 dikurang 18 negatif 8, kemudian 2Y negatif 4 dapat Y 7. Kemudian substitusi Y sama dengan 7 ke persamaan 2, kita peroleh X nya sama dengan 32. Setelah kita dapat X sama dengan 32, Y sama dengan 7. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Jika A tambah B sama dengan C, maka nilai A tambah B sama dengan titik. Ya, kita jabarkan lagi guys. Bentuk persamaan yang kita dapat A 2 berapa, 3 per 3, 1 A nya ya. Kemudian kita cari lagi B nya. Nah, dengan menyamakan A dan tambah B ya. 1 kurang 3B ditambah B kurang 3, berarti B kita dapat negatif 2B sama dengan 8, berarti B sama dengan 8 dikurang 2, dapatnya negatif 4. 1 tambah negatif 4 itu negatif 3, jadi jawaban yang B. Kita lanjut ke soal nomor 36. Bentuk persamaan matriks sistem persamaan 2x kurang 3y. Ya tinggal itu 07, x y nya di situ, kemudian koefisiennya kita kasih lor 2 nih, min 1 3. Jadi jawaban yang A. Kayak gitu aja guys, simpelnya. Nomor 37, matriks koefisien. Matriks koefisien. Ada kesalahan soal guys, matriks koefisien itu. Oh ini soalnya nomor 37. Dari matriks itu dirubah menjadi matriks koefisien. Kalau matriks koefisien berarti kita ambil koefisiennya aja guys, yang ada di persamaan tersebut, yaitu 3, 2, min 1. Di atas kan 3, 2, min 1, koefisiennya 3, 2, min 1. Oke, min 1 ya. Terus yang di bawahnya lagi baris kedua 1, min 4, 5. 1, min 4 sama 5. 5 kan. Nah, terus yang baris ketiga min 2, 1, 3. Jadi jawabannya yang A. Jawabannya yang A guys ya. Oke ya, yang A jawabannya. Kita lanjut ke soal nomor 38 guys. Di soal nomor 38 ini yang ditanya nomor 38. Kembali ke soal nomor 38 mana tuh? Ya, ini. Ditanya C inverse. Dikata matrik A, matrik B, dan C itu A dikurang. Nah itu kita cari dulu yang saya lingkarin guys, 3B nya. Nanti kita kali 3 semua dulu. Nah kali 3 semua dulu elemennya. Nah setelah kali 3 berarti kita setelah itu jumlahkan dengan matrik A untuk mencari C nya. Kita jumlahkan dengan matrik A nya lagi. A nya itu kita jumlahkan dengan matrik A. Dikurangkan guys ya, karena soalnya itu apa itu kurang ya. Kita kurangkan dengan matrik A, dikurangkan dengan matrik yang
tadi sebelumnya. Setelah kita kurangkan, baru kita cari determinannya. Setelah dapat determinan, baru kita masukkan ke rumus inverse. Kita jumlahkan setiap elemennya yang bersesuaian ya. Oke, kita dapat A kurang 3B nya sudah dapat. Setelah itu kita cari A kurang 3B ini kan sama dengan C ya guys. Setelah itu kita cari determinan C nya guys, kan sama dengan C itu ya dari soal. Setelah kita dapat C, kemudian kita cari determinan. Rumus inverse itu kan 1 per determinan dari C dikalikan, nah matrik C itu kita rubah menjadi posisi A kita rubah dengan posisi D, kemudian posisi B dan C itu ditambahi negatif 5 dengan 5 karena posisi A sama B itu A sama D itu sama nilainya, sama-sama 5, berarti dia tidak pengaruh ya karena sama-sama 5. Nah itu D min B min C A, itu kalau kita cari inverse-nya ya guys, berubahnya dari A B C D menjadi D min B min C min A, karena kebutuhan D sama A sama berarti tidak terlalu berpengaruh. Nah yang berpengaruh itu di min B sama min C, jadi dari negatif menjadi positif 6, dari negatif 4 jadi positif 4. Determinannya belum dapat, kita cari dulu determinannya dengan cara mengalihkan secara diagonal elemen di matrik C, kemudian dikurangkan 5 kali 5 itu, kemudian dikurang min 4 kali min 6, karena min kali min jadi positif berarti positif dikurang positif 24, jadi 25 dikurang 24 itu 1. Ya, karena determinannya 1 jadi C inverse nya tidak berubah ya, jadi tetap 5 6 4 5 ya. Kalau angka lain bisa jadi berubah dia guys, seperti itu, karena kebetulan 1 dia tidak berubah. 5 bagi 1 kan tetap 5, 6 bagi 1 tetap 6, 4 bagi 1 tetap 4, 5 bagi 1 tetap 5, jadi jawabannya 5 6 4 5. Yang mana jawabannya ini yang cocok? Yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Di soal nomor 29 ini ditanya nilai X kali Y nya berapa. Nah itu kita harus eliminasi dulu untuk memperoleh nilai X dan nilai Y. Berarti kita dapat 7X sama dengan 14 dibagi 7 berarti X sama dengan 2. Setelah dapat 14 bagi 7 plus 7 2 ya, ada kesalahan, berarti X sama dengan 2 ini kita substitusi ya, itu harusnya 2, itu harusnya X nya 2 bukan 14 ya, 2. Nah X sama dengan 2 ini kita substitusi ke persamaan yang di atas tadi, 2X kurang Y, berarti 2 kali 2 dikurang Y sama dengan 6, berarti 2 kali 2 itu 4 kurang Y sama dengan 6, berarti negatif Y
Jadi kurang 4 ya, kedua ruas. Untuk mencari nilai Y-nya. Berarti negatif Y sama dengan 6 dikurang 4. Nah, berarti Y sama dengan negatif 2 ya. Itu negatif Y sama dengan negatif 2. Berarti Y-nya sama dengan 2. Jadi X kali Y sama dengan 2 dikali dengan 2. Dapatnya 4. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 40. Di soal nomor 40 ini yang ditanya sama ya, nilai X kali Y. Caranya sama dengan nomor 40 guys, tapi kita kalikan dulu matriknya ini. Kita jumlahkan dulu matriknya ini guys. Untuk mendapat sebuah persamaan. Nah, itu persamaan 1 sudah diperoleh. Terus kita cari persamaan 2-nya. 6x tambah 4 sama dengan negatif 2. 6x sama dengan negatif 2 dikurang 4. Berarti 6x sama dengan negatif 6. Oke, negatif 6 berarti X sama dengan negatif 6 bagi 6 itu negatif 1. X sama dengan negatif 1 ini disubstitusikan ke persamaan 1 ya. Kita ganti X nya dengan negatif 1. Berarti 5Y dikurang X tambah 5 sama dengan 11. X nya ganti dengan negatif 1. Oke, tambah 5, negatif ketemu negatif jadi positif. 1 tambah 5 sama dengan 11. 5Y sama dengan 1 tambah 5 itu 6 sama dengan 11. Berarti 5Y sama dengan 11 kurang 6. Dapatnya 5Y sama dengan 5 harusnya, positif 5. Berarti Y nya sama dengan 5 dibagi 5 1. Salah itu ya, harusnya positif 5 dibagi 5. Dapatnya Y nya 1. Ada kekeliruan tuh guys. Nah, itu harusnya bukan negatif 1 Y nya ya, tapi positif 1. Berarti X dan Y itu negatif 1,1. Nah, ini kita cari salahnya di mana guys. Nah, salahnya tadi ya di situ guys, di bagian akhir itu. Karena kelajuan. Nah, itu ya, ketemu enggak? Ketemu. Ketemu sudah nih. Nah, itu harusnya positif 5. Jadi Y nya sama dengan 1. Jadi jawabannya min 1,1. Jadi jawaban nomor 40 yang B. Oke guys, cukup sekian dulu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya guys. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.